Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum yang menarik di Singapura tentang warisan. Cuman kalau dulu atau kasus yang banyak dibahas itu warisan tentang harta, kali ini warisan tentang hutang. Ceritanya pengadilan negeri Singapura memerintahkan keluarga seorang almarhum, sebut saja namanya Chen gitu ya, untuk mengembalikan 340.000 sin dolar atau sekitar 3,8 M ke rekan kerja bapaknya, ya rekan bisnis lah lebih tepatnya, eh, berkaitan dengan usaha jual beli mobil bekas. Ya namanya anak kan kadang-kadang kita nggak tahu orang tua kita usaha apa. Sekalipun tahu kita kan juga tidak terlibat gitu. Kok bisa orang tuanya meninggal, anaknya harus mengembalikan uang kepada rekan bisnisnya. Lagi pula kalau namanya rekan bisnis atau kongsi gitu kan, itu kan sifatnya ya bisnis ada berhasil ada gagal. Kalau gagal ya modal habis gitu aja. Kenapa harus dikembalikan gitu? Nah, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Nah, kongsi ya, saya sebut kongsi ya. Kenapa? Karena kalau orang usaha itu kan ada yang bikin PT resmi, tapi ada juga ya udah dua orang partneran aja. Kamu keluar modal, saya keluar tempat, terus kita bisnis bareng gitu. Nah, kalau yang apa bisnis jual beli mobil bekas itu mirip-mirip yang nomor dua itu. Jadi sifatnya itu cuman tidak ada surat hitam di atas putih. Ini lebih ke kongsi usaha aja. Nah, jadi kongsi ini bermula dari kongko-kongko di kedai kopi orang tua Chen, ya, yaitu Bapak Tin. Jadi Chen ini anak perempuannya, Tin ini bapaknya. Jadi Bapak Tin ini sering kongko di kedai kopi sama Bapak Wong. Ya. Bapak Wong itu kebetulan pemilik kedai kopi juga di kedai kopi WJ namanya. Anggaplah namanya WJ gitu. Nah, mereka sudah berteman 15 tahun lebih gitu. Nah, setelah berteman demikian lama, tahun 2016, Tin ini mengajak Wong, kita bisnis yuk, jual beli mobil bekas, sistemnya 60-40. Jadi si Tin yang ngajak ini, yang punya anak itu, dia bilang, saya dapat 60%. Sebagai gantinya, saya yang siapkan tempat, saya yang tenaga kerjanya, saya juga siapkan peralatan dan lain-lain. Jadi dia tuh lebih memprovide tempat, tenaga kerja, sama peralatan. Nah, kalau Bapak Wong yang punya kedai kopi ini, udah kamu kasih modal aja. Jadi kamu kasih modal, kemudian sebagai sweetener gitu ya. Kalau ada untung kamu dapat 40%, dan kalau misalkan kerjasama ini berakhir, kamu bisa tarik modal kamu setelah dikurangi selisih untung rugi seperti itu. Jadi 40% sediakan modal, 60% yang kerja. Nah, dari cerita dan mungkin juga sudah berteman baik selama belasan tahun gitu ya. Nah, dia tertarik. Si Wong menyetor sekitar 517.000 atau sekitar 5,8 M dengan 3 cek atas nama kedai kopi. Jadi Wong ini kan punya kedai kopi. Nah, cek itu dibuka dengan nama kedai kopi. Jadi bukan atas nama pribadi kasih bukan ya. Kan cek itu bisa atas nama perorangan, bisa atas nama perusahaan. Jadi dia pakai cek atas nama kedai kopi yang dia punya. Totalnya 5,8 M. Nah, 5,8 M atau 517.000 itu dipecah jadi 3 lembar. Lembar pertama itu 336.000, sekitar 3,8 M. Mereka beli mobil Bentley. Ya, jadi ini kick off-nya lah jual beli mobil bekas, beli mobil Bentley sebagai kick off usahanya. Nah, terus sisanya ya sekitar 2 M lebih itu disetorkan ke rekening M Motor. Jadi si Bapak Tin yang ngajak kerjasama ini punya M Motor dan dia adalah pemilik tunggal. Nah, si Bapak Wong ini setor 336 untuk beli mobil, sisanya untuk operasional lah seperti itu. Disetorkan ke rekening M Motor. Nah, namanya kan juga tadi saya bilang kongko-kongko aja gitu. Dan karena saling percaya, mereka tidak ada seperti perjanjian atau apapun di depan notaris. Jadi benar-benar ya dua orang tua ya dia oke, terus oke kita kerjasama seperti itu. Nah, dalam menjalankan usahanya itu tiap minggu mereka ketemu. Jadi mereka ketemu di kedai kopi, bahas, ini ada mobil beli segini, jual segini, beli segini, jual segini. Nah, terus ketika mereka membahas itu dua orang pegang buku. Jadi buku itu tulis tangan aja, jelas beli mobil apa,
tanggal berapa, jual ke siapa, untungnya berapa, ruginya berapa. Itu dilakukan dari tahun Desember 2016 sampai Maret 2019. Nah, jadi si Bapak Tin yang penyedia tempat pegang buku, Bapak Wong yang memberikan apa modal juga pegang buku. Jadi dicocokin terus nih. Jadi kalau di catatan ini ada, catatan itu juga ada. Nah, itu jadi pegangan keduanya. Nah, buku itu menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting. Kenapa? Karena ya antar mereka berdua nggak ada perjanjian seperti PTM Motor ini, saya punya saham berapa, kamu punya saham berapa, nggak ada. Jadi cuma benar-benar buku saja gitu ya. Nah, ketika di pengadilan kan Bapak Tin ini sudah meninggal. Buku itu yang pegang si Chen, anak perempuannya. Nah, waktu di pengadilan itu bukunya dikasih sebagai bukti. Kemudian si Wong juga kasih buktinya, dicocokin. Itu ternyata hampir sama gitu ya. Ada beberapa transaksi berbeda tapi mayoritas sama. Kemudian si Wong itu juga menyertakan kartu nama bahwa ini loh si Tin ini pemilik motor gitu ya. Kemudian ditambah juga pernyataan, sorry, ini bukan bukan si Wong tapi si Tin gitu. Jadi si Tin yang pemilik dia juga menyertakan motor itu dia pemilik tunggalnya seperti itu. Ada kartu nama. Sama dia juga meminta dua orang saksi yang memperkenalkan mereka pada waktu itu untuk menjadikan semacam kami ini saya kenal dua orang nih, dua orang ini memang punya hubungan bisnis gitu ya. Jadi ada beberapa bukti yang dia sampaikan mulai dari buku, kartu nama sampai pernyataan saksi. Nah, eh, kalau dari yang artikel yang saya baca, menurut artikel tersebut, buku catatan ini merupakan suatu bukti yang cukup solid di mata hakim bahwa memang dua orang ini punya perjanjian bisnis. Karena pas dicocokin dengan transfer uang dan segala macam, cocok seperti itu. Nah, tapi memang pas dilihat lebih detail, bukunya si Tin yang menjalankan sehari-hari sama bukunya Wong yang cuma ketemu seminggu sekali, ada 3 transaksi yang tidak ada. Jadi di buku Wongnya tidak ada transaksi tersebut, di buku Tinnya ada. Nah, terus pas ditelusurin kembali, ternyata 13 transaksi yang tidak ada di laporannya si Wong yang sediakan modal itu, rupanya transaksi jual rugi seperti itu. Ya, jadi mungkin ya hakimnya berasumsi kan orangnya sudah meninggal juga. Si Tin ini takut kerjasamanya diputus. Kalau misalnya kasih tahu jualnya jual rugi. Jadi dia bilang itu cuma ada di sana, tapi di tempatnya dia nggak dilaporin gitu. Ya oke lah, itu mungkin orang namanya usaha nggak berhasil takut lapor gitu kan. Padahal kalau secara prinsip sih, kalau kita manajemen perusahaan ya harus apa adanya gitu. Nah, masalah bermula ketika sudah jalan beberapa tahun, Wong ingin tarik modalnya. Mungkin dia berasa kok cuannya nggak seberapa gitu ya, nggak sesuai harapan. Mungkin awalnya ngobrolan mereka bisa untung berapa, tapi ternyata pas dia lihat mungkin tidak sesuai harapan. Nah, jadi di Desember 2018, Wongnya pertama kali bilang ke Tin, dia bilang, oke, sorry nih saya mau mundur aja, kayaknya untungnya nggak sesuai harapan atau apa. Jadi dia minta sesuai perjanjian awal, tolong modal awalnya dikembalikan. Kan janjinya kalau saya mau mundur, bisa, modal saya dikurangi untung rugi operasional itu nanti dikembalikan ke saya. Nah, si Tin mengembalikan 130.000 atau sekitar hampir 1,5 M lah gitu ya. Nggak full. Nah, itu dia sudah agak ini gimana kan janjinya kemarin kalau nggak berhasil dikembalikan. Ini dikembalikan tapi cuma sekitar sepertiganya. Uh, ya nggak sampai deh, mungkin sepertiga kurang gitu. Nah, terus supaya si Wongnya kayak nggak nagih-nagih terus, dia bilang, udahlah gini aja, saya punya bisnis lagi nih, ada kebun durian gitu. Nah, kalau kamu mau nanti bisa bisa saya masukin namanya sebagai pemilik di kebun durian. Terus adalah program apalagi. Nah, jadi intinya si Tin ini tidak sanggup mengembalikan modalnya sebagaimana janji dia awal kepada si Wong karena dia baru mampu kembalikan sebagian, terus dia menggunakan udahlah ini udah bisnis lagi gitu. Nah, semuanya ditolak.
Ya, jadi tidak ada satupun proposalnya yang diterima sama si Wong. Dia minta uangnya balik. Nah, nagih berkali-kali. Jawabannya tarsok, 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 tarsok. Akhirnya si Wongnya dia tidak tahan. Dia mengirimkan surat penagihan resmi pada bulan Juli 2020. Kalau ini kan pas lagi tengah-tengah COVID ya. Ya namanya lagi COVID, semua orang lagi butuh duit ya. Jadi uh, dikirimkan pada Juli 2020. Nah, tapi ternyata pada saat suratnya sampai, pada saat hari suratnya sampai, Sitinya meninggal. Jadi pas dikirim surat pada hari yang sama, Sitinya meninggal. Nah, karena lihat oh orang yang meninggal, surat tersebut dia teruskan kepada anak perempuannya yaitu si Chen. Karena si Chen ini kan hitungannya administrator daripada aset-asetnya, jadi dianggap sebagai ahli warisnya lah seperti itu. Nah, mendapat surat penagihan itu, Chen-nya menolak gitu. Lah kan saya nggak tahu apa-apa, itu bisnis orang tua kali, bisnis kalian berdua, saya nggak mengerti gitu. Nah, karena anak perempuannya menolak membayar, nah itulah yang menjadikan si Wong ini menggugat Chen ke pengadilan. Jadi yang dia gugat 387.000, kan dia dibayar 130.000, sisanya belum dibayar. Jadi dia gugat sekitar 387.000. 387.000. Nah, dari hasil pertimbangan hakim, pertama ya, bisnis ini memang tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi tidak ada kepemilikan perusahaan. Benar-benar murni dua orang berbisnis bareng gitu ya. Tapi dari buku catatan dicocokkan dengan aliran uang dan lain-lain, betul bahwa kongsi ini ada. Dan dari kongsi tersebut juga mungkin dari catatan telepon atau apa gitu ya. Memang dibuktikan bahwa uh, ada perjanjian untuk mengembalikan modal itu. Jadi somehow bahwa bisnis kongsi yang sifatnya informal itu berdasarkan buku catatan sama transaksi-transaksi bisa dibuktikan bahwa perjanjian itu benar adanya. Itu yang nomor satu. Nah, yang nomor dua, Chen ini ahli waris daripada Tin yang meninggal. Gitu. Nah, eh, yang namanya ahli waris, ketika kita mewarisi, yang kita mau terima warisan itu tidak hanya hartanya, tapi juga hutang-hutangnya. Jadi kalau misalnya sebagai ahli waris kita menerima warisan misalnya dari orang tua, maka semua hutang-hutang orang tua kita juga ikut diwariskan. Nah, kalau misalnya kita cuma mau hartanya, tidak mau hutangnya nggak bisa. Ya, karena dalam prinsip warisan itu kalau mau terima terima semua, kalau mau tolak tolak semuanya. Jadi nggak boleh kita ambil uangnya aja, tapi hutangnya nggak kita akui. Nah, kemudian yang ketiga dari nilai gugatan 387 itu nggak dikasih 387, tapi dikasihnya 340. Kenapa? Karena sudah pernah dibayar 130.000, plus ternyata ada pembayaran lain lagi 43.000 sama 3.000. Jadi 500-an ribu dipotong 130.000, potong 4.600, potong 3.000, itu baru selisihnya 340.000. Nah, angka inilah yang apa namanya diperintahkan oleh pengadilan kepada si Chen untuk mengembalikan kepada Bapak Wong itu. Nah, jadi seperti ini ceritanya. Nah, apa yang bisa kita pelajarin tadi? Ya, warisan itu tidak hanya soal harta saja, tapi juga sama hutang-hutangnya. Kalau memang kita merasa warisan yang kita terima itu ada hutangnya, Anda boleh kaji dulu, jangan jangan cepat-cepat terima. Kalau memang misalnya Anda merasa hutangnya jauh lebih besar daripada hartanya, kalau di Indonesia kita punya hak untuk menolak warisan. Nah, kalau misalnya kita menolak warisan menggunakan acuan hukum nasional, maka yang warisan dari orang yang meninggal itu akan dari golongan satu pindah ke golongan dua. Golongan satu itu adalah suami atau istri dan anak daripada orang yang meninggal. Itu golongan satu. Kalau golongan dua itu baru kakak atau adik dari orang yang meninggal, orang tua daripada orang tua daripada yang meninggal. Baru golongan tiga ya itu yang sudah agak jauh, paman, bibi dan lain-lain, dan baru golongan empat. Nah, kalau misalkan golongan satu menolak, maka itu jatuh ke golongan dua. Golongan dua juga menolak ke golongan tiga. Golongan tiga menolak ke golongan empat. Kalau golongan keempat juga menolak, nah baru itu diurus oleh negara. Kurang lebih seperti itu. Nah, demikian pembahasan tentang warisan hutang ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.